Kali ini kita akan membahas mengenai conditional sentences atau jika dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan kalimat pengandaian. Conditional sentences itu sendiri merupakan suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan, harapan, pengandaian, atau rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat terwujud. Rumus umum untuk kalimat conditional sentence yaitu if plus condition, consequence. Atau jika dibalik dapat menjadi consequence plus if plus condition. Dari rumus tersebut dapat diketahui jika conditional sentence memiliki dua klausa. Yang pertama, klausa dengan if atau if clause. Yang kedua adalah klausa inti atau main clause. If clause di sini berfungsi untuk menerangkan kondisi yang jika terjadi akan menyebabkan sesuatu atau akan menghasilkan suatu konsekuensi tertentu. Sedangkan main clause di sini digunakan untuk menerangkan konsekuensi itu sendiri. Terdapat 4 tipe dari conditional sentences. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah tipe 0 atau tipe yang biasa disebut dengan zero conditional. Tipe ini digunakan untuk membicarakan tentang suatu hal yang pasti terjadi sebagai akibat dari suatu kondisi dan merupakan suatu fakta yang telah diketahui oleh banyak orang dengan menggunakan rumus jika, maka. Hal-hal yang sering dibicarakan dalam zero conditional meliputi yang pertama adalah general truth, yang kedua ada scientific fact, yang ketiga habitual activity. Rumus untuk tipe 0 ini adalah if plus simple present, atau jika dibalik menjadi simple present plus if plus simple present. Rumus untuk simple present itu sendiri adalah subject plus verb 1. Perlu diketahui, klausa if selalu diikuti dengan kalimat selain kalimat yang menggunakan tenses future. Nah, contoh kalimat untuk tipe 0 ini ada yang pertama, if it rains, the grass gets wet. Atau dibalik menjadi the grass gets wet if it rains. If it rains itu sendiri adalah subject plus verb 1. The grass gets wet juga subject plus verb 1. Contoh yang kedua adalah if you freeze water, it becomes ice. Atau jika dibalik menjadi it becomes ice if you freeze water. Nah, itu sendiri adalah subject plus verb 1, it becomes ice juga subject plus verb 1. Selanjutnya ada tipe 1. Tipe ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki kemungkinan yang besar untuk benar-benar terjadi. Rumusnya adalah if plus simple present, present future. Atau jika dibalik menjadi present future plus if plus simple present. Rumus simple present itu sendiri adalah subject plus verb 1. Rumus untuk present future sendiri adalah subject plus will. Perlu diketahui, klausa if selalu diikuti dengan kalimat selain kalimat yang menggunakan tenses future. Nah, contoh kalimat dari tipe 1 ini adalah yang pertama, she will forgive you if you tell her the truth. Kalimat she will forgive you adalah rumus subject plus will. Kalimat if you tell her the truth adalah subject plus verb 1. Contoh selanjutnya adalah if I don't eat breakfast, I will get hungry during the class. Kalimat I don't eat breakfast merupakan subject plus verb 1. Kalimat
I will get hungry merupakan rumus subject plus will. Contoh selanjutnya adalah he will go to the beach if the weather is nice. Sama juga, he will go to the beach merupakan rumus subject plus will. Kalimat if the weather is nice merupakan subject plus verb 1. Contoh selanjutnya adalah if you study, you will pass the exam. Kalimat if you study merupakan subject plus verb 1. Kalimat you will pass the exam merupakan subject plus will. Selanjutnya adalah tipe 2. Tipe ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang kecil kemungkinannya untuk terjadi, atau dengan kata lain hampir tidak mungkin terjadi. Conditional sentence tipe ini cocok digunakan untuk menyatakan mimpi dan angan-angan. Rumusnya adalah if plus past tense plus future, atau bisa dibalik menjadi past future plus if plus past tense. Simple past tense sendiri adalah S plus verb 2. Dan rumus dari simple past future adalah S plus would plus verb 1. Contoh kalimat dari tipe 2 dari conditional sentence adalah if I became the president of this country, I will pay more attention to teachers' prosperity. Selanjutnya, yang kedua, if the admission fee were cheap, we could get inside. Contoh terakhir adalah I will travel around the world if I had a plane. Selanjutnya adalah tipe 3. Tipe ini digunakan untuk berandai-andai tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi. Rumusnya adalah if plus past perfect, future perfect. Atau bisa dibalik menjadi future perfect plus if plus past perfect. Rumus dari simple past perfect adalah S plus had plus verb 3. Dan rumus dari simple future perfect adalah S plus would plus have plus verb 3. Contoh kalimat dari tipe 3 adalah yang pertama, if I had studied harder, I would have gotten a better job. Contoh kedua adalah I would not have gotten scolded by teacher if I had arrived earlier. Contoh ketiga adalah my sister would have not been in the hospital if she had a good concentration in the long jump competition. Selanjutnya, mari kita dengarkan contoh percakapan dari materi ini. Well, it's an amazing Sunday, isn't it? Yeah, it's true. And this weekend will be our last amazing weekend. Why? Because next week, we're gonna have final exam. I'm afraid if I can't pass the final exam. No, you will. If you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Yeah, I know. But feel lazy to study that hard. Then, if you do so, you know the answer. I won't pass the final exam if I don't study that hard. There, you got it. Okay, I will do my best. I will have a big party if I can pass that exam. Halo, saya Vincentius Immanuel Tiro dari kelas 12A6 SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Menurut saya, metode pengajaran dalam video sudah bagus. Saya dapat mengerti dengan jelas apa itu conditional sentence dan juga tipe-tipe yang terdapat di dalamnya, yaitu tipe 0, 1, 2, dan 3. Dari video tersebut, saya juga dapat mengerti dengan jelas apa itu fungsi dari tipe 0, 1, 2, dan 3, juga pola-pola dari tipe-tipe tersebut. Menurut saya, video-video seperti ini dapat sangat membantu kami, pelajar yang masih ada di bangku SMA atau SMP, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, terima kasih.
Nah, itu tadi adalah keempat tipe dari conditional sentences, yaitu ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Sekian penjelasan mengenai materi conditional sentences kali ini. Hopefully, it can help you in learning English at home. Thank you for watching this video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone.